Iri kepada sepupu sendiri karena lebih kaya, bahkan dirinya sudah dibantu di saat kesusahan, namun nampaknya niat jahat tak hilang dari mereka. Seorang lelaki bernama Heri Hendriato asal Situbondo berusia 35 tahun tak sekolah tinggi hanya sampai SD. Saat itu Heru ini memang dalam kondisi kesusahan dan miskin, namun dirinya ingin merubah nasib dengan cara dirinya merantau ke Bali untuk mencari kerja di Bali. Beberapa bulan di Bali akhirnya Heru menemukan wanita yang dicintainya. Heru akhirnya berkenalan dengan Putu Anita, makin dekat dan berpacaran. Tak lama mereka memutuskan untuk menikah. Dan tak lama mereka memutuskan menikah meski nampaknya di awal tak mendapatkan restu karena mereka berdua berbeda keyakinan. Putu Anita dengan Heru pun menikah di Jawa dengan menikah siri karena saat itu Putu Anita berpindah keyakinan menjadi seorang mu'alaf. Lama tinggal di Jawa hingga akhirnya dirinya mempunyai seorang anak dan kembali lagi ke Bali. Berbeda dengan kehidupan sepupunya sendiri yaitu Putu Ayu yang nampak lebih kaya dan lebih bahagia. Saat itu bahkan Putu Anita pun dibantu oleh Putu Ayu. Putu Anita bekerja menjadi ART di rumahnya sementara Heru bekerja menjadi sopir. Putu Ayu sendiri menikah dengan Purnabaya, bahkan dirinya dikaruniai satu orang anak dan rumah tangga mereka bahagia kini makin ramai karena di rumah itu tak hanya mereka bertiga melainkan ada 3 orang lainnya, keluarga pembantunya yang juga saudara sendiri. Di awal semua nampak baik-baik saja, bahkan Purnabaya dan juga Putu Ayu menganggap mereka seperti saudara sendiri, benar-benar tak membedakan. Namun nampaknya perubahan dirasakan oleh Heru, suami dari Putu Anita, yang merasa kalau sang istri kini kerap diinjak-injak harga dirinya. Tak hanya sang istri, sang anak pun kerap dimarahi. Januari 2022, Komang tiba-tiba mencari 2 pegawai harian lepas yang akan diajak untuk menghabisi keluarga Purnabawa dengan bayaran 20 juta. Namun nampaknya tak bisa dengan berdua, totalnya menjadi 4 orang, dengan Komang sendiri jadi 5 orang. Saat itu Komang menyebutkan kepada orang-orang tersebut kalau dirinya sakit hati dan harus menghabisi keluarga Purnabawa, sementara mereka bisa memiliki harta-harta keluarga Purnabawa, termasuk 2 motor yang ada di rumah keluarga Purnabawa. Mereka berempat pun akhirnya setuju dengan bayaran itu dan mereka pun langsung menyusun rencana dengan Komang. Keempat orang itu dibawa Komang ke dekat rumah Purnabawa. Pekerjaan pertama adalah Komang menghabisi hewan peliharaan keluarga Purnabawa agar tak berisik dan agar nanti malam keluarga Purnabawa tak curiga. Setelah menghabisi hewan peliharaan keluarga Purnabawa, mereka pun menunggu keluarga Purnabawa pulang. Tak lama keluarga Purnabawa pun datang dengan mobilnya. Komang langsung memerintahkan keempat eksekutor untuk menghabisi keluarga Purnabawa dengan total 3 orang termasuk anaknya. Komang tak mau hartanya nanti ke tangan anak Purnabawa. Para pelaku menutup muka mereka seperti ninja dan membawa kayu jati. Mereka masuk melalui pintu belakang dan langsung ke kamar depan yang ada Purnabawa dan sang istri, juga ke kamar anak Purnabawa. Langsung memukul mereka tanpa basa-basi hingga membuat mereka tak berdaya. Purnabawa mencoba melawan namun nampaknya sia-sia karena mereka membawa kayu jati. Usai menghabisi keluarga Purnabawa dan yakin mereka sudah tak bernyawa, mereka langsung dimasukin ke spray dan dimasukkan ke mobil. Usai beres-beres mereka pun langsung mencuri emas, HP, mobil dan juga 2 motor beserta surat-suratnya. Mereka pun langsung membuang ketiga mayat di jimbaran semak-semak. Para pelaku langsung kabur ke Jawa dengan kendaraan yang mereka curi. Di tempat lain keluarga Purnabawa merasa aneh. Adik dari Purnabawa menelpon tapi tak diangkat, di WhatsApp tak dibalas. Hingga akhirnya adik Purnabawa ke rumah Purnabawa dan nampak rumah sepi. Adik dari Purnabawa naik dan mendobrak pintu hingga akhirnya dirinya kaget. Banyak percikan darah dan saat ke kamar sang kakak lebih parah lagi karena lebih banyak percikan di tembok. Adik dari Purnabawa pun langsung keluar meminta tolong kepada warga dan lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang. Pihak kepolisian olah TKP dan langsung saja mencari menyelidiki. Barang-barang di keluarga Purnabawa hilang, motor, mobil, emas-emas dan juga rumah acak-acakan. Adik dari Purnabawa pun bingung kemana sang kakak ipar dan juga anaknya. Ternyata yang tak hilang tak hanya keluarga Purnabawa, melainkan juga keluarga pembantunya. Setelah pihak kepolisian bekerja keras hingga akhirnya tanggal 12 Februari 2012 ditemukan 3 jasad di daerah Jembrana yang ternyata setelah diidentifikasi ketiganya adalah keluarga Purnabawa. Akhirnya kini kecurigaan mengkerucut ke keluarga sopir dan ART-nya yang tak lain adalah keluarganya sendiri. Komang dan Ayu Anita ternyata sudah kabur ke Jawa dengan mobil milik Purnabawa. Komang sendiri ternyata adalah Heru
Heru saat dirinya menikah dengan Putu Anita berganti nama menjadi Komang. Rencana menghabisi keluarga dari Putu Ayu ini memang datang dari Heru Komang dan juga Putu Anita istrinya. Semua bahkan mendapatkan informasi dari Putu Anita saat pintu belakang tadi kunci pun memang sengaja oleh Anita. Kini mereka kabur ke rumah orang tua Heru di Situbondo. Keluarga Heru nampak bahagia karena melihat sang anak datang sudah lama tak datang dari Bali, bahkan kini sudah membawa mobil. Ibunda dari Heru pun bahagia melihat anaknya kini makin kaya. Bahkan sang ibu pun sempat dibawa jalan-jalan dengan mobil dan Heru pun memamerkan uang yang banyak. Heru pun berjanji kepada sang ibu untuk modalin usaha sang ibu di kampung. Ibunda dari Heru sendiri tak tahu kalau anaknya melakukan kejahatan dan semua ini adalah hasil merampok. Tak lama, hanya selang sehari kemudian pihak polisian datang ke rumah Heru dan menangkap Heru serta Putu Anita sang istri, membuat ibu dari Heru kaget dan bingung. Ibunda dari Heru tak menyangka Heru melakukan semua ini. Sementara pelaku lainnya sudah diamankan di beberapa tempat berbeda. Keluarga dari Purnabawa pun tak menyangka pelakunya adalah orang dekat sendiri yang diberikan kebaikan oleh Putu Ayu. Namun ternyata nampaknya dibalas dengan kejahatan. Di pengadilan sendiri disebutkan motif mereka adalah sakit hati karena perlakuan Purnabawa yang di awal baik namun lama-lama mereka memperlakukan menyebalkan kepada Anita dan Heru. Karena kesal mereka akhirnya lebih memilih mengakhiri keluarga mereka dan merampok. Semua tersangka dinyatakan bersalah dan diberi hukuman mati. Di persidangan mereka menangis dan menyesal namun nampaknya sia-sia. Bahkan di pengadilan juga keluarga Purnabawa yang tak terima sempat memukul Heru saat itu. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.